Ketika kata-kata Ye Chen jatuh, jimat guntur 9 surga dan jimat angin dipersembahkan. Guntur yang ganas tiba-tiba jatuh dan pusaran angin hitam yang kuat menyapu. Ye Chen mengembangkan metode suci pertempuran, yang sangat meningkatkan seluruh kekuatannya. Menghadapi serangan guntur 9 surga dan rune angin, kulit kepala Raja Hantu Batu negatif terasa mati rasa dan meraung ke langit. Bunga-bunga di sisi lain kakinya bersinar terang. Gas hantu yang kaya meletus dan berubah menjadi hantu jahat yang ganas, dan meraung ke atas. Ledakan, langit bergetar dan suara bumi bergetar datang. 9 guntur dan pusaran angin hitam menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang kuat dan menakutkan. Hantu yang ganas itu tidak mendukung sejenak, tetapi langsung hancur. Raja Hantu Batu negatif dengan cepat mundur, tangannya terbuka, dan dia membuka dan menutup lebar-lebar. Dia mengembangkan teknik hantu yang kuat, dan ki hantu yang kuat melonjak, penuh dengan rasa hutan. Gerbang neraka, Raja Hantu Batu negatif meraung, dan sebuah pintu muncul di depannya, yang setinggi 10.000 kaki, besar dan tak tertandingi, berdiri di langit, menyemburkan napas teror. Setelah munculnya gerbang ini, serangkaian suara tangisan dan lolongan yang menyedihkan datang, yang membuat kulit kepala mati rasa dan membuat seluruh tubuh merinding. Gerbang besar itu berguling dan langsung menutupi Ye Chen. Baik guntur surga ke-9 maupun angin tidak dapat mengguncangnya. Ketika Anda memasuki gerbang neraka, Anda tidak akan pernah memikirkannya. Ada 18 kunci neraka di dalamnya, yang akan membuat Anda merasa putus asa dan sengsara. Raja Hantu Batu negatif tertawa terbahak-bahak. Raja Hantu Batu negatif bahkan menggunakan pintu neraka. Apakah kekuatan tempur orang ini benar-benar mengerikan? Begitu Anda memasuki gerbang neraka, Anda akan mati. Semua orang dari klan hantu mencibir. Mereka semua tahu kekuatan gerbang neraka. Begitu Anda masuk, 18 kunci di dalamnya akan membunuh Anda sepenuhnya. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Semua orang menyaksikan Ye Chen memasuki gerbang neraka. Gas hantu meletus dari gerbang neraka. Tidak ada gerakan di tanah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Ye Chen bisa keluar. Gerbang neraka klan hantu sangat mengerikan. Jika tidak bisa keluar, itu akan hancur berkeping-keping. Kata cahaya lilin. Tidak ada gerakan. Apakah Ye Chen telah terperangkap dan dibunuh oleh 18 neraka? Semua orang di tempat kejadian menatap gerbang neraka. Liu Piaoxue, Yao Xi dan yang lainnya berkeringat dan menunggu dengan cemas. Di gerbang neraka, setelah Ye Chen masuk, ada 18 kunci neraka dalam sekejap. Mereka langsung menghadapinya dan ingin menguncinya sepenuhnya. Setiap kunci neraka mewakili neraka. Hukum pidana yang kejam dari 18 neraka terukir pada kunci neraka. Begitu mereka terkunci di kunci neraka, mereka akan menanggung siksaan yang sesuai. Ye Chen mengembangkan metode melawan orang suci, dan pada saat yang sama, ia menggunakan 9 area terlarang, mengayunkan tinjunya, dan menjalankan formula kiamat 9 putaran, langsung menuju 18 neraka. Dalam menghadapi serangan seperti itu, satu-satunya jalan keluar adalah menerobos semua jenis metode dan menghancurkan semuanya dengan cara yang mendominasi dan kuat. Zhou Jisi Jue mendominasi dan penuh dengan kekuatan penghancur. Ia dibombardir pada 18 kunci neraka. 18 kunci neraka, berdenting, tetapi tidak pecah. Jangan buang waktu, kau tidak bisa keluar dari sini. Haha, sebuah wajah besar muncul di gerbang neraka, yang merupakan wajah Raja Hantu Batu negatif. Ia tertawa ganas dan penuh kemenangan. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu betapa sampahnya gerbang neraka favoritmu itu. Ye Chen memberikan minuman dingin, tinjunya melambai lagi, dan dia sudah gila untuk melarang 9 tinju berat itu. Pada saat pukulan ini, banyak kekuatan digunakan bersama-sama. Ye Chen telah mengembangkan metode pertarungan suci hingga ekstrim. Jiu Chong di area terlarang telah mencapai batasnya. Kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir keluar dan semua berkah diberikan bersama-sama. Ledakan, badai kehancuran menyapu dan membombardir 18 kunci neraka. 18 kunci neraka itu terguncang keluar secara langsung, dan sebuah retakan muncul di atasnya. Wajah Raja Hantu Batu negatif berubah drastis. Dia segera memperkuat ki hantunya dan menstabilkan 18 kunci neraka. Ye Chen melangkah keluar dengan momentum yang hebat. Di bawah kakinya,
ada kekuatan spiritual yang kuat. Rambut hitamnya seperti air terjun, dan semangat juangnya membumbung tinggi ke langit. Itu adalah pukulan lain. Guntur melonjak di tinjunya, yang penuh dengan rasa yang keras. Ledakan. 18 kunci neraka, huala, bergetar, dan 2 kunci neraka langsung hancur. Ini adalah 18 kunci neraka kebanggaanmu, sangat rentan terhadap serangan. Ye Chen mencibir dan melambaikan tinjunya berulang kali. Metode pertempuran suci berevolusi menjadi ekstrim. Kekuatan bertarungnya tak terbatas, seperti dewa perang. Itu menakutkan. Bang, 2 kunci neraka lagi hancur, dan wajah raja menjadi semakin ganas. Pada saat yang sama, gerbang neraka yang paling dibanggakannya hancur. Di dunia luar, semua orang dapat melihat bahwa ada retakan di gerbang neraka, yang terus menyebar, dan momentum yang kuat secara bertahap melemah. Puff! Raja Hantu Batu Negatif menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Puff! Pada saat ini, Raja Hantu Batu Negatif sekali lagi menyemburkan seteguk darah, yang merupakan darah esensi bawaan, disemprotkan ke gerbang neraka, memperkuat kekuatan gerbang neraka. Esensi darah yang kuat terbakar, yang membuat retakan di gerbang neraka banyak diperbaiki dan menekan Ye Chen. Petik 2. Hancurkan untukku. Di gerbang neraka, Ye Chen berteriak, dan kemudian gerbang neraka bergetar, dan kekuatan dahsyat tiba-tiba keluar. Bang! Gerbang neraka hancur tanpa ketegangan. Ye Chen bergegas keluar dari gerbang neraka. Raja Hantu Batu Negatif terbang keluar, memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya sangat kalah. Gerbang neraka telah rusak, ini luar biasa. Orang-orang hantu terkejut melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi ganas. Kita akan bertarung demi harta karun, atau kita akan bertarung untuknya. Ada rasa membunuh yang kuat di mata pemuda yang memegang tongkat kerajaan kerangka itu. Ye Chen menatap Raja Hantu Batu Negatif dan mencibir dengan nada menghina, "Sekarang, apa kemampuanmu? Kalau tidak, mati saja." Ye Chen melangkah, dan napasnya terengah-engah. Tangannya terbuka dan tertutup, dan mengembangkan metode pertempuran suci. Dengan satu tangan ditekan ke bawah, kekuatan penghancur melonjak dan menghancurkan langit. Wajah Raja Hantu Batu Negatif berubah drastis. Saat ini, dia telah sepenuhnya ditekan dan momentumnya telah melemah. Sekarang dia masih ingin bersaing dengan Ye Chen, yang mana tidak mungkin. Ledakan. Pada saat ini, tengkorak besar muncul, menghalangi pukulan Ye Chen yang menghancurkan. Pemuda dengan tongkat kerangka itu mengulurkan tangannya dan menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa selain putra dan putri dari 5 tempat suci, ada juga orang yang kuat sepertimu. Jika kau ingin bertarung, mengapa repot-repot? Ayolah." Mata Ye Chen dingin. Dia bisa melihat bahwa dia mampu menyelamatkan Raja Hantu Batu Negatif saat ini. Setidaknya di tempat rahasia ini, dia pasti lebih kuat dari Raja Hantu Batu Negatif. Meskipun kekuatan 13 Raja Hantu tidak terlalu kuat di klan Gui, tetapi pengalaman ke-13 orang ini sangat sedikit orang yang bisa menanggungnya. Di antara 13 Raja Hantu, ada juga yang kuat hingga keberadaan yang luar biasa. Raja Hantu Batu Negatif dan Raja Hantu Cahaya Guntur juga berada di urutan paling bawah dalam daftar. Oleh karena itu, nilai kekuatan tempurnya relatif rendah. Itu suara yang besar, hanya itu yang bisa kau lakukan. Aku akan melihat gelombang besar apa yang bisa kau buat. Pemuda tongkat kerangka mencibir dengan jijik. Benarkah? Bahkan jika hanya keterampilan ini, tetapi juga cukup untuk menghadapimu, semangat juang seluruh tubuh Ye Chen terus meningkat. Makna mendalam dari hukum suci bertarung adalah menjadi kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Dia masih bersemangat tinggi saat menghadapi lawan yang kuat. Ini adalah semacam keyakinan. Tanpa keyakinan seperti itu, bahkan jika wilayahnya kuat, itu tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Dan memiliki semangat juang yang kuat, bahkan jika wilayahnya tidak sebaik orang-orang, juga dapat memainkan peran yang sangat panjang. Ye Chen melangkah maju, mengambil inisiatif, mengayunkan tinjunya, dan memainkan formula kiamat 9 putaran. Pemuda dengan tongkat kerangka menghentakkan kakinya dan melahirkan bunga di sisi lain, terhubung dengan dunia bawah. Pada saat yang sama, tangannya berevolusi, dan bunga di sisi lain muncul dan membunuh Ye Chen. Ledakan. Kedua kekuatan itu pecah.
Rambut hitam Ye Chen menari-nari dan tinjunya berguling dan berayun untuk membunuh 9 tinju berat Senjin, yang tak terhentikan dan kuat. Pemuda itu meneguk minuman dingin, dan tongkat kerajaan pun terbunuh. Tengkorak besar membuka mulutnya dan hendak melahap Ye Chen. Gas hantu yang mengerikan menyembur keluar dan menyelimuti Ye Chen. Kesempatan membunuh yang mengerikan melonjak dan mencekik bersama. Kekuatan ini mengerikan, dan Ye Chen juga merasakan tekanan. Dalam menghadapi serangan seperti itu, Ye Chen mengorbankan ding penjara Dewa Zen, dan mulut kuali terbalik. Ding penjara Dewa Gajah Zen pulih secara mandiri, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya hitam dipancarkan dari mulut tripod, yang memiliki pengekangan besar terhadap gas hantu. Di masa lalu, roh hantu diserap oleh tripod penjara kota Sensiang. Wajah pemuda itu berubah, dan tripod besar menghantam tengkorak. Keduanya bertabrakan dan membuat riak besar. Ledakan. Dengan suara keras, tengkorak itu hancur dan tripod penjara kota Sensiang juga mundur. Ye Chen meraih tripod penjara kota Sensiang dan menghancurkannya lagi. Penjara kota Dewa Gajah Ding. Pemuda itu terkejut, lalu dia menjadi muram dan berkata, "Itu ada di tanganmu." "Ya, aku punya satu di tanganku." Ye Chen mendengus dingin. "Kalau begitu, kau akan semakin mati hari ini." Dengan minuman dingin, pemuda dengan tongkat kerangka itu mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan. Keadaan pikirannya membaik dengan cepat, menembus keadaan terganggu, tetapi masih membaik. Semua orang yang hadir terkejut oleh atmosfer yang kuat itu. Apa yang telah dia capai? Bau yang sangat menyengat. Banyak teran menarik napas. Wajah putra dan putri dari 5 tempat suci juga telah berubah. Napas yang begitu kuat membuat mereka merasa berbahaya. Banyak orang berkata begitu saat mereka membunuhku, tetapi pada akhirnya, akulah yang selamat, dan kali ini tidak terkecuali. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Ye Chen hanya memiliki rasa perang yang kuat di matanya. Kali ini akan ada kejutan besar, karena lawanmu adalah aku. Pemuda tongkat kerajaan itu tersenyum percaya diri, tetapi kata-katanya suram. Seluruh tubuhnya penuh dengan hantu, dengan napas neraka, yang membuat orang merasa menyeramkan, seperti datang ke neraka. Bertarung Ye Chen meneguk minumannya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura perang yang mencengangkan. Metode pertarungan suci digunakan sepenuhnya, seperti raungan dewa perang, dan menyerbu ke arah tripod penjara kota Gajah Dewa. Bunuh. Tongkat kerangka, pemuda itu meraung dan mengayunkan tongkat di tangannya. Roh hantu menyembur keluar dan berubah menjadi kerangka yang kuat. Setiap kerangka tampaknya berasal dari neraka. Itu ganas dan membunuh. Ye Chen mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, pintu masuk penjara dinding kota Sensiang membidik pemuda dengan tongkat kerangka dan menyemprotkan cahaya hitam. Kerangka itu bertemu dengan cahaya hitam dan hancur berkeping-keping tanpa ketegangan apapun. Ledakan. Kerangka-kerangka itu meledak satu persatu, dan orang-orang muda dengan tongkat kerangka bergegas maju dengan napas yang ganas dan menakjubkan, mengayunkan tongkat kerajaan dan membunuh Ye Chen. Ye Chen mengangkat tripod penjara kota Gajah Dewa dan menghancurkannya. Di bawah metode pertarungan suci, kekuatan bertarungnya melonjak dan momentumnya luar biasa. Rune pada tripod penjara kota Sensiang terus-menerus berkedip, dan napas yang kuat keluar. Itu bertabrakan dengan tongkat kerangka. Kedua kekuatan meletus pada saat yang sama, mengguncang bumi dan menyapu gelombang teror. Seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas 9 putaran memutuskan untuk berlari, dan pada saat yang sama meluncurkan formula kiamat 9 putaran. Kedua kekuatan bekerja sama satu sama lain, dan kekuatan destruktif menyebar dan berderap. Seluruh tubuh pemuda dengan tongkat kerangka tiba-tiba meletus, dan kekuatan yang kuat melesat ke langit. Momentum seluruh orang menjadi sangat kuat. Gas hantu yang tak berujung melonjak, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas ke Ye Chen. Keduanya bertarung dengan sengit. Ye Chen diselimuti oleh metode pertempuran suci. Tidak peduli kapan, dia memiliki semangat juang yang tak ada habisnya, yang tidak akan pernah hilang. Meskipun ranahnya lebih rendah dari pemuda tongkat kerangka, tetapi semangat juang semacam ini saja dapat membuat kekuatan tempur Ye Chen meningkat berkali-kali lipat. Tidak dapat dipercaya bahwa, di bawah celah seperti itu, kedua orang itu seimbang. Beberapa orang terkejut melihat pertempuran yang seru ini.
Ini adalah kata sebenarnya dari kata, dou, dan ketakutan akan metode pertempuran yang suci. Mata Yin Qing yang membara dan hatinya dipenuhi dengan seruan. Raja Ziming tidak bisa mengalahkan Ye Chen dalam waktu yang lama. Pemuda yang dipimpin oleh klan iblis itu mendengus dingin. Semangat bertarung orang itu sangat mengerikan sehingga tampaknya tidak pernah padam. Mengerikan, pemuda yang dipimpin oleh para protos tampak muram. Banyak orang di tempat kejadian terkejut dengan kekuatan Ye Chen. Meskipun Ye Chen memiliki reputasi besar sebelum memasuki tanah rahasia Sendai, dan kekuatannya tidak sejalan dengan wilayahnya, ia mampu bersaing dengan negara yang terganggu dalam waktu yang singkat. Ye Chen benar-benar melawan cuaca. Tidak peduli seberapa ganasnya dia tidak akan begitu menakutkan bahkan jika dia dapat menantangnya melampaui level. Itu pasti teror Daova yang dia dapatkan. Kalau tidak, Anda dapat melihat semangat bertarungnya. Sangat mengerikan, luar biasa. Banyak orang terkejut melihat bahwa Ye Chen dan Raja Ziming terus-menerus bertabrakan dengan ganas. Mereka seperti dua kelompok api panas. Dalam konfrontasi terus-menerus, dimanapun mereka bertemu, mereka akan hancur. Lengan Ye Chen terbuka lebar dan tertutup, dan 9 tinju dilarang oleh Tuhan. Metode pertarungan suci dimainkan secara ekstrim. Suara Dao di langit melingkar di langit. Dalam benaknya, semua rune berkedip dan meraung. Tinju yang mendominasi meledak dengan ganas, kekuatannya sangat mengerikan, kubah langit yang besar sedang dihancurkan, langit tampaknya runtuh. Raja Ziming menjerit, dan tongkat kerangka di tangannya terus-menerus membunuh. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Selain itu, Raja Ziming melangkah di sisi lain bunga dan memiliki berkah gas hantu yang tak ada habisnya. Dia tidak perlu khawatir tentang konsumsi daya. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada 8 trigram Taiji. Susunan 8 trigram Taiji diselimuti. Rune yang kuat bergegas keluar dan meraung dengan metode Tao Surga. Selain itu, kekuatan bertarung Dharma Suci bahkan lebih mengerikan. Aku memandang rendahmu, tetapi pertempuran baru saja dimulai sekarang, dan akan segera berakhir. Putra Raja Dunia Bawah minum dengan dingin. Tongkat kerajaan di tangannya berdengung dan berdering, mengeluarkan napas yang kuat, yang melayang di udara. Ziming Wang membuka tangannya dan mengembangkan keterampilan hantu yang kuat. Kekuatannya yang kuat mengalir keluar. 6 pusaran kuat muncul di belakangnya, yang masing-masing memancarkan napas yang berdebar-debar. 6 reinkarnasi. Ziming Wang minum banyak, dan 6 pusaran besar meledak. Semua orang merasakan akhir kehidupan dan reinkarnasi takdir ketika mereka melihat 6 pusaran air. Semuanya akan lenyap. 6 pusaran besar menghantam, kuat dan mendominasi, wajah Ye Chen berubah, tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia tidak bisa melarikan diri, ditelan oleh 6 pusaran besar. Ke dalam 6 samsaraku, tidak ada kemungkinan untuk keluar, kau akan menjadi abu. Raja Dunia Bawah menyeringai ganas dan sangat percaya diri dengan 6 cara reinkarnasinya. 6 cara reinkarnasi Raja Ziming adalah salah satu teknik hantu paling kuat di dunia bawah. Ye Chen masuk dan benar-benar hancur. Dia tidak bisa keluar lagi. Orang-orang hantu mencibir. Ye Chen terbunuh seperti ini. Lagi pula, aku tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Banyak orang di tempat kejadian menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka bisa merasakan kengerian 6 cara reinkarnasi, yang jauh lebih kuat daripada gerbang neraka Raja Hantu Batu Negatif. Memasuki 6 cara reinkarnasi, mereka benar-benar akan menjadi jiwa di samsara. Anak itu tidak akan benar-benar mati, kan? Wajah harimau Fei Tian tertutup lingkaran. Tidak, Chen tidak akan mati semudah itu. Yao Xi mengepalkan tinjunya. Meskipun dia berkata begitu, dia juga sangat khawatir. Bagaimana mungkin kakak seperguruanku dibunuh oleh bajingan ini? Chang Jian dan Yun Fan sangat yakin bahwa Ye Chen tidak akan terbunuh seperti ini. Di 6 alam reinkarnasi, tidak ada gerakan, napas mengerikan terpancar, membuat semua orang ketakutan. Dengan senyum kejam di wajahnya, Ziming Wang tidak percaya Ye Chen bisa keluar lagi. Dia melirik putra dan putri suci dari 5 tempat suci dan berkata sambil tersenyum, karena semua orang sudah bertemu, apakah perlu untuk membuat kesimpulan? Perang ini selalu sangat diperlukan. Kamu bisa menghabisi Ye Chen terlebih dahulu. Yin Qing yang berkata dengan ringan. Apakah kamu pikir dia masih hidup?
Ziming Wang berkata dengan dingin, mereka yang telah memasuki 6 jalan reinkarnasiku, tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Itu orang lain, bukan Ye Chen. Dikatakan bahwa mereka yang memasuki alam abadi pasti akan mati. Namun, jika dia masuk, dia tidak akan mati. Apakah kamu ingin pergi ke Xianyu dan mencobanya? Burung itu mendengus dingin. Sepertinya kamu sangat percaya padanya. Aku khawatir kamu akan kecewa. Ziming masih penuh percaya diri. Terlalu dini untuk mengatakan siapa yang kecewa. Harimau terbang itu bersenandung. Kalau begitu aku akan membuatmu putus asa. Putra Hades tampak dingin, tangannya berevolusi, 6 reinkarnasi mulai menutup. Putra dunia bawah menyeringai muram dan berkata, selama 6 reinkarnasi ditutup, bahkan jika itu adalah kekuatan sihir, itu tidak bisa keluar lagi. Ledakan. Pada saat ini, ruang tiba-tiba bergetar, 6 samsara bergetar, kekuatan mengerikan keluar dari 6 samsara, wajah Raja Ziming tiba-tiba berubah, segera mengeluarkan napas yang kuat, memperkuat 6 samsara, mempercepat penutupan 6 samsara. Hancurkan untukku. Di 6 samsara, terdengar raungan Ye Chen. Ledakan. Kemudian, 6 reinkarnasi bergetar hebat, dan retakan ruang yang besar muncul. Kemudian, sepasang tinju melesat keluar, mencabik-cabik 6 reinkarnasi secara langsung. 6 reinkarnasimu juga tidak begitu bagus. Ye Chen bergegas keluar dari 6 reinkarnasi, bermandikan darah, dan tidak ada yang tahu apa yang dialaminya di 6 reinkarnasi. Wajah Raja Ziming menjadi sangat jelek. Ye Chen tidak terjebak dalam 6 cara reinkarnasinya yang paling percaya diri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang bisa keluar dari 6 reinkarnasi. Seluruh tubuh Ye Chen berlumuran darah, tetapi seluruh tubuhnya masih penuh dengan semangat juang dan penuh semangat juang. Matanya bersinar dengan cahaya. Apa yang terjadi? Ye Chen keluar, dan satu persatu, orang-orang dari orang-orang Gui sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Semua orang di tempat kejadian terkejut, Ye Chen benar-benar berjalan keluar. Kata-kata Raja Neter tadi hanyalah beberapa tamparan darinya sendiri. Wajahnya terbakar kesakitan, dan dia berkata dengan wajah muram, kamu bahkan keluar. Sepertinya aku meremehkan kekuatanmu dan membuatku memiliki pemahaman baru tentangmu. Akan sangat mengecewakan bagiku jika kau melakukan itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum bercanda. Mata Raja Ziming penuh dengan niat membunuh, dan roh hantunya keluar lagi. Tangannya berevolusi. Ada pintu besar di belakangnya, yang bukan gerbang neraka, tetapi sangat berbeda dari gerbang neraka. Pada saat portal ini muncul, ada napas kematian yang menyebar dengan cepat, dan ada rasa kematian di dalamnya. Gerbang Iblis. Semua orang terkejut. Ada 3 karakter yang sangat mencolok di pintu itu. Ternyata itu adalah gerbang hantu. Tampaknya identitas orang ini tidak rendah. Xia Houxian sedikit mengernyit. Di antara harta karun besar dunia bawah, gerbang hantu menempati urutan pertama. Begitu kau memasuki gerbang neraka, kau tidak akan pernah kembali. Wajah Paman Naga Ungu juga menjadi bermartabat. Meskipun itu hanya gerbang hantu yang berevolusi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Aku tidak tahu apakah Ye Chen dapat menahannya. Cahaya lilin. Ye Chen menatap pintu besar di depannya. Matanya tenggelam, dan wajah jiwa tua itu berubah drastis. Dia berkata, kamu tidak bisa masuk. Begitu kamu masuk, kamu tidak akan pernah kembali. Yang hidup masuk ke dalam kematian. Jika kamu masih hidup hari ini, kamu dapat meninggalkan pintu. Putra dunia bawah itu cukup sombong dan mencibir. Kamu tidak bisa masuk. Begitu kamu masuk, akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Aku mendengar orang yang lewat dengan cemas. Tidak berani. Sang pangeran mencibir. Ini adalah metode penyemangat. Jangan dengarkan itu, nak. Ini bukan 6 cara reinkarnasi. Jangan masuk. Flying Tiger juga berteriak dengan cemas. Petik 2. Gerbang hantu adalah tempat orang asing masuk dan keluar dari kematian. Bahkan jika itu adalah gerbang hantu yang berevolusi, itu tidak bisa sembarangan. Kata Xia Houxian. Yang lain melihat ke arah Ye Chen, bertanya-tanya apakah Ye Chen akan memasuki gerbang hantu. Apakah kamu bodoh? Kamu membiarkanku masuk dan aku akan masuk. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, dengan senyum bercanda. Wajah putra Raja Ming menjadi sangat hitam dan biru,
dan berkata dengan wajah muram, "Hari ini, kamu harus masuk jika kamu tidak masuk." Kata Raja Ziming, gerbang hantu dengan momentum yang kuat ke arahnya, gas hantu dan gas kematian yang padat menyebar, tampaknya tubuh Ye Chen terus-menerus mundur dengan cepat. Namun, tidak peduli bagaimana Ye Chen mundur, roh hantu dan kematian tidak dapat disingkirkan. Dia melahap Ye Chen, dan pintu besar itu menutupinya. Wajah Ye Chen berubah drastis. Dia berteriak, dan mengembuskan napas yang mengejutkan. Dia mengeluarkan kekuatan yang kuat dari langit. Darahnya melonjak ke langit. Dia mengembangkan metode pertempuran suci dan menggunakan segala macam cara belenggu. Tidak ada gunanya. Begitu kamu memasuki alam neraka, semua kekuatan akan sia-sia. Raja dunia bawah tertawa terbahak-bahak. Semua orang terkejut, hanya untuk melihat Ye Chen berjuang, tetapi tubuhnya semakin dekat dan dekat dengan gerbang hantu. Kakak seperguruan, Chang Jian dan Yun Fan terkejut, dan mereka bergegas ke masa lalu pada saat yang sama. Chang Jian penuh dengan pedang Qi, yang membunuh seluruh dunia. Yun Fan memiliki paket aura yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, yang tidak ada habisnya. Dua orang membunuh bersama, menuju gerbang hantu dan pergi, ingin menarik Ye Chen kembali. "Jangan datang ke sini." Ye Chen minum banyak dan meniup tinjunya. Chang Jian dan Yun Fan terkejut untuk terbang keluar. Jika Chang Jian dan Yun Fan memasuki alam gerbang hantu, mereka juga akan diselimuti oleh gerbang hantu. Pada saat itu, akan sulit untuk keluar. Bukankah itu hanya neraka? Dikatakan bahwa kamu tidak bisa keluar jika kamu memasuki gerbang neraka. Aku akan menghancurkan legenda hari ini. Ye Chen meraung, dengan kemauan yang kuat untuk bertarung, di hadapan semua orang, melangkah ke gerbang hantu. Ye Chen benar-benar melangkah masuk. Dia terlalu sombong. Apakah begitu mudah untuk masuk ke neraka? Itu untuk orang mati. Semua orang menarik napas. Keberanian Ye Chen terlalu besar. Itu adalah gerbang hantu. Selama kamu masuk, kamu akan menjadi orang mati selamanya, haha. Putra dunia bawah tertawa terbahak-bahak, kali ini dia lebih percaya diri, bukan untuk hal lain, hanya karena itu adalah gerbang hantu. Semua orang menghela napas saat Ye Chen melangkah ke gerbang hantu dan menghilang. Mungkin ada karakter unik yang hilang dari Teran. Kakak seperguruan, Yun Fan dan Chang Jian berteriak, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Pagi, Yao Xi dan Liu Piaoyue tampak pucat. Mereka saling mengandalkan, dan mereka semua merasa seperti telah kehilangan kekuatan. Anak itu terlalu berani. Flying Tiger menggelengkan kepalanya dan berdoa memohon keajaiban dalam hatinya. "Melihatmu, Raja Neraka," dengan senyum percaya diri. "Semuanya mungkin. Bagaimana kau tahu tidak akan ada keajaiban sampai semuanya berakhir?" Jalan cahaya Sein Yaoqi. Keajaiban. Kata ini dapat digunakan dalam hal-hal lain, tetapi dalam kasus ini, itu sama sekali tidak mungkin terjadi, karena ini adalah gerbang neraka, ini adalah harta karun pertama dari dunia bawah. Zi Mingwang mencibir. "Mari kita lihat," Xia Houxian berkata dengan tenang. "Di mana ini?" Setelah melangkah ke gerbang hantu, Ye Chen tampaknya telah memasuki jurang tak berujung, di mana tidak ada cahaya, hanya gas hantu dan gas kematian yang tak berujung, seperti datang ke dunia bawah dan ke neraka. Ini hanyalah gerbang hantu yang telah berevolusi, bukan yang asli. Kekuatannya tidak mungkin sekuat itu. Pasti ada jalan keluar. Jiwa tua itu menjadi tenang. Ye Chen berdiri di tempat, tidak bergerak, dia mengangguk, juga tenang, sekarang kuncinya adalah memikirkan jalan keluar. "Selamat datang di gerbang hantu, kamu sudah mati sekarang, hantu." Pada saat ini, di celah Guimen, sesosok muncul, tampak tidak menentu, berdiri di depan Ye Chen. Ye Chen menatap sosok ini dan bersenandung dingin, "Apakah aku sudah mati? Kau ingin membingungkan pikiranku." Ye Chen berkata dengan konyol, mengayunkan tinjunya dan menghancurkan sosok di depannya. Betapa kuatnya jiwa Ye Chen, bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah bingung. Setelah sosok ini hancur, terdengar suara tangisan dan lolongan, yang sangat mengerikan. Kemudian, seluruh langit dan bumi berubah. Ye Chen tampaknya telah sampai di neraka, di mana roh-roh melahap orang mati, dan orang mati menjadi roh jahat. Serangkaian pembunuhan yang mengerikan terus terjadi dan menyerbu ke arah Ye Chen. Seluruh tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya,
dan ia menghalangi dirinya sendiri di depannya dengan mengorbankan tripod penjara gajah dewa dan menara emas hitam berpola naga. Bernyaring. Kesempatan membunuh yang kuat jatuh pada dua harta karun dan membuat suara yang jelas. Ini adalah kesempatan membunuh yang nyata. Sangat kuat. Kedua harta karun itu tidak tahan dan terus mundur. Ye Chen meluncurkan metode pertarungan suci untuk melawan semua jenis pembunuhan yang mengerikan. Namun, pembunuhan ini tidak ada habisnya. Ye Chen menghancurkan banyak pembunuhan, dan dia juga terkena serangan pesawat pembunuh. Meskipun dia menggunakan formula tubuh emas 9 putaran, mesin pembunuh itu dingin dan langsung menghancurkan pertahanan Ye Chen. Puff, puff. Seluruh tubuh Ye Chen dipenuhi bekas luka, dan setiap bekas luka itu mengejutkan. Di bawah serangan seperti itu, Anda tidak bisa bertahan terlalu lama. Itulah sebabnya Anda harus mati ketika Anda melangkah ke gerbang kematian. Ye Chen mempersembahkan daftar Feng Shen dan menggantungnya di kepalanya. Serangkaian simbol sihir menyelimuti dan membungkusnya. Akibatnya, kekuatan daftar Feng Shen sulit untuk didukung. Itu baru saja berevolusi. Itu virtual. Itu terkait dengan ruang. Saya hanya berada jauh di dalam suatu ruang. Ye Chen menjadi tenang dan mulai berpikir dengan hati-hati. Jika Anda ingin keluar, Anda harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu terkait dengan ruang, kita bisa keluar selama kita menghancurkan ruang ini. Pikiran Ye Chen semakin jernih, dan dia semakin tenang ketika daftar Feng Shen dapat dilawan. Waktu dan ruang yang besar. Mata Ye Chen berbinar dengan cahaya dan meraung. Dia meluncurkan teknik ruang waktu yang hebat, dan seluruh ruang waktu berhenti berjalan dalam sekejap. Meskipun hanya jeda sesaat, Ye Chen, dengan kekuatan jiwa yang kuat, langsung menyadari beberapa perbedaan dan menemukan cara untuk menghancurkan gerbang hantu. Jika bukan karena neraka yang sebenarnya, mencoba menjebakku. Ye Chen mendengus dingin, dan kekuatan yang kuat meletus. Di bawah bayang-bayang metode pertarungan suci, Ye Chen mengayunkan tinju gandanya, dan 9 tinju berat di area Senban digunakan bersama-sama. Ledakan, 9 tinju melesat ke satu arah, dan seluruh ruang bergetar hebat. Di dunia luar, seluruh pintu tiba-tiba bergetar, dan semua orang terkejut, menatap lurus ke gerbang hantu. Wajah Raja Sanming berubah, entah mengapa ada firasat buruk di hatinya. Tangannya terus-menerus melambai, dan napas gerbang hantu menguat dengan cepat. Apakah Ye Chen tidak mati? Sungguh luar biasa bahwa kamu masih bisa keluar dari gerbang neraka. Semua orang yang hadir merasa bahwa ini adalah keajaiban. Apakah Ye Chen benar-benar ingin menghancurkan legenda itu? Ledakan, gerbang hantu bergetar lagi. Kali ini lebih hebat. Wajah Raja Ziming menjadi semakin suram. Kemudian, guncangan gerbang hantu menjadi semakin sering, dan ada retakan di celah gerbang hantu. Di celah Guimen, Ye Chen berulang kali berbalik dan membunuh, dan tinjunya jatuh seperti meteorit. Klik, ada semakin banyak retakan di atas gerbang hantu, dan wajah Raja Ziming semakin suram. Kepercayaan dirinya benar-benar hancur oleh Ye Chen saat ini. Ye Chen tidak dapat terjebak dalam 6 cara reinkarnasi. Sekarang gerbang hantu akan dihancurkan oleh Ye Chen. Setelah 2 pukulan berturut-turut, Putra Hades mulai meragukan hidupnya. Hancur, Ye Chen berteriak dan membunuh dengan 1 pukulan. Seluruh ruang tampaknya meledak. Di dunia luar, gerbang hantu telah hancur, dan Ye Chen bergegas keluar dari gerbang hantu. Itulah yang kamu banggakan. Itu juga rentan. Ye Chen mencibir dengan penuh semangat juang. Bagaimana kamu bisa keluar? Wajah Raja Ziming suram dan dingin. Ye Chen terkekeh, bisakah ini menjebakku? Kecuali jika gerbang hantu yang sebenarnya datang, jika tidak, kamu tidak dapat melakukannya seperti ini di bawah struktur ruang angkasa. Ye Chen benar-benar keluar. Haha, aku mengatakan bahwa hidup anak itu sulit. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Harimau terbang menyeringai. Yao Xi, Liu Piaoyue dan yang lainnya merasa lega, tetapi mereka masih berkeringat, dan mereka masih takut. Raja Ziming, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa jika Ye Chen keluar dari gerbang neraka, kamu akan berhenti? Jalan cahaya Sein Yaoqi. Wajah putra Raja Ming suram. Dia memukul dirinya sendiri 2 kali berturut-turut. Dia tidak mendapatkan wajah apapun. Jika dia pergi seperti ini, bagaimana mungkin wajahnya masih ada?
Yang kumaksud adalah membiarkan Ye Chen mengambil inisiatif untuk memasuki gerbang neraka. Ye Chen tadi tidak aktif. Karena itu, aku tidak bisa berhenti sampai Ye Chen mati. Di mata Raja Ziming, dia berani dan tidak tahu malu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang lebih tidak tahu malu dariku. Tegur Flying Tiger. Katakan yang sebenarnya pada orang-orang hantu, otakmu sudah terbakar. Men Tian mencibir. Wajah Raja Ziming sangat jelek, tetapi jika dia tidak membunuh Ye Chen hari ini, dia akan menjadi lebih tidak tahu malu di masa depan. Di dunia ini, pemenangnya adalah raja, dan hanya pemenang yang berhak berbicara. Bahkan jika kamu ingin berhenti, aku tidak akan setuju. Apakah Ye Chen begitu mudah untuk dilewati? Nada bicara Ye Chen yang dingin tak terduga. Perkataan Ye Chen mengejutkan semua orang. Berdasarkan kekuatannya, Raja Ziming jauh lebih kuat darinya. Dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Raut wajah Raja Ziming berubah. Perkataan Ye Chen merupakan provokasi terbesar baginya, yang merupakan semacam penghinaan baginya dan tidak dapat ditoleransi. Benar sekali, hari ini kita akan melakukan pembagian secara menyeluruh. Biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu. Raja Ziming dengan senyum dingin menatap Ye Chen, niat membunuh di matanya semakin kuat. Apalagi yang kamu miliki? Aku telah menembus 6 samsara dan gerbang hantu. Itu hanya biasa saja, bahkan jika kamu memiliki keterampilan lain, itu tetap tidak dapat menghentikanku. Perkataan Ye Chen penuh dengan keyakinan, penuh semangat juang, dan penuh semangat juang. Mereka semua merasakan semangat juang Ye Chen. Mereka terinfeksi. Menghadapi lawan yang lebih kuat dari dirinya, mereka tidak hanya tidak memiliki rasa takut, tetapi juga memiliki rasa perang yang kuat. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Ziming Wang berkata dengan dingin, sebagai putra Raja Ming, aku akan memberitahumu betapa konyolnya kata-katamu. Berhenti bicara omong kosong, ayo. Ye Chen meneguk ludah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia mengayunkan tinjunya dan menutupi metode pertarungan suci. Dia memiliki momentum yang tak terkalahkan. Mencari kematian. Ziming Wang meraung, Ye Chen, ini untuk menantang yang mulia, jika tidak membunuh, pidato Ziming Wang telah menjadi lelucon. Ledakan. Dua orang bertabrakan bersama, dampak riak yang mengerikan, seperti dua kelompok api yang berbenturan, terbakar seketika, penuh dengan kekuatan penghancur. Tianlong Babu, tinju dan kaki Ye Chen terbuka, 3 telapak tangan, 4 kepalan tangan dan 1 kaki menyelesaikan serangan dalam sekejap. Ada raungan nyanyian naga, yang sangat mengubah wajah klan iblis. Itu Tianlong Babu, wajah pemuda yang dipimpin oleh klan iblis berkedut, dan matanya menatap Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Mengapa Ye Chen masuk ke Tianlong Babu? Kepala klan iblis itu mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Ia merasa agak kesulitan bernapas. Keterampilan hantu surgawi. Putra dunia bawah itu minum, dan memainkan gas hantu, gangster yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dengan ganas, dan Ye Chen terjerat bersama. Ledakan. Keduanya bertarung dengan putus asa. Ye Chen mengerahkan segala cara, dan teknik ruang waktu yang hebat berhasil. Waktu dan ruang terlarang. Kekuatan kekerasan langsung membunuh dan menghancurkan langit. Raja Ziming merasa tubuhnya dipenjara dalam sekejap, dan hatinya terkejut. Mereka bertarung seperti ini. Mereka bisa menang atau kalah dalam sekejap, jadi mereka tidak boleh ceroboh sama sekali. Dengan teriakan panjang, Raja Ziming mengeluarkan bunga dari seberang sungai dan bergegas menuju Ye Chen. Ledakan. Kekuatan dahsyat saling bertarung, Ye Chen tak tertahankan, menghancurkan bunga di seberang, dan menyerbu ke arah Raja Ming. Perlawanan Raja Ziming tampak sedikit tergesa-gesa, jadi tidak mengherankan jika Ye Chen dapat menghancurkan serangannya. Yang diinginkannya adalah sedikit waktu untuk mempersiapkan serangan gelombang kedua. Oleh karena itu, pada saat Ye Chen tiba, napas Raja Ziming dimobilisasi dan menghasilkan cahaya yang dalam, yang berubah menjadi hujan ringan, dan seluruh dunia menjadi suram. Hukum suci dunia bawah. Raja dunia bawah meraung, dan cahaya serta hujan yang mengerikan turun. Ye Chen merasakan napas yang sangat dingin dan mengerikan, seolah-olah jatuh ke jurang yang tak berujung, dingin dan menusuk. Metode pertempuran suci. Ye Chen meraung, dan rune di benaknya berkelebat,
dan kekuatan metode pertempuran suci menjadi tak terbatas dan menakutkan. Semangat bertarung yang ganas itu bertentangan dengan hukum suci dunia bawah, membentuk kontras yang tajam. Tuhan melarang domain 9 berat. Ye Chen mengerahkan seluruh tenaganya di medan perang, dan momentumnya bahkan lebih mengerikan. Tangan kirinya adalah kepalan tangan, dan tangan kanannya adalah telapak tangannya. Akhirnya, tangan kirinya adalah matahari dan tangan kanannya adalah bulan, seperti lingkaran matahari dan bulan yang tergantung di langit. Tinju Ye Chen dihembuskan, matahari dan bulan terbit bersamaan. Kekuatannya luar biasa, langit dan bumi berubah warna. Di bawah serangannya, semuanya ditekan. Hanya lingkaran matahari dan bulan ini. Serangan yang sangat kuat. Apa ini? Banyak orang terkejut melihat pemandangan ini. Sungguh luar biasa bahwa metode perang yang mengerikan seperti itu telah berkembang. Prestasi Ye Chen di masa depan benar-benar mengerikan. Seru putra cahaya yang bergetar. Raja Ziming merasakan serangan kuat Ye Chen, wajahnya sedikit berubah, tangannya dengan cepat mencetak, mencubit satu cetakan tangan, dan bayangan besar muncul di belakangnya. Bayangan ini muncul, napas yang dingin menyebar. Siapa bayangan ini? Sungguh mengerikan. Semua orang yang hadir terkejut. Bunuh! Zimingwang meraung, dan cahaya berdarah melintas di bayangan di belakangnya. Dia membunuh Ye Chen dengan satu telapak tangan. Kekuatan itu berguling ke bawah dan bertabrakan dengan matahari dan bulan Ye Chen. Ledakan! Seluruh langit runtuh, dengan mereka sebagai pusatnya, kekuatan hegemonik menyapu, mengangkat debu besar, bumi tenggelam secara umum. Tubuh Ye Chen mundur dan memuntahkan seteguk darah, dan sidik jari darah muncul di tubuhnya. Tubuh Raja Ziming juga mundur ke belakang. Dadanya sesak, hampir menyembul seteguk darah. Bunuh! Ye Chen menghentakkan kakinya, masih dengan rasa perang yang kuat untuk bertarung, tanpa rasa takut. Raja dunia bawah juga merupakan kesempatan untuk membunuh Ye Chen. Keduanya bertarung dengan sengit bersama dalam sekejap, di bawah hantaman tinju dan kaki, langit bergemuruh. Puff! Zimingwang menamparkan tubuh Ye Chen dengan telapak tangannya, dan Ye Chen merasakan tulangnya patah. Namun, pada saat ini, Ye Chen membalas dengan tinju dan mundur, dan tulang bahu Zimingwang juga hancur. Tubuh keduanya mundur, dan dengan cepat mendekat, melakukan serangan yang mengejutkan, menyapu 8 gurun dan 6 harmoni. Semua orang melihatnya dan merasa ngeri. Pertarungan seperti itu benar-benar mengerikan. Keduanya berlumuran darah. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka hampir bertaruh siapa yang lebih mengerikan. Puff! Dada Ye Chen hampir meledak, dan formula tubuh emas 9 putaran tidak dapat menahannya, sementara Raja Ziming menderita tinju Ye Chen, organ dalamnya berguling, dan seteguk darah menyembur keluar, dan paru-parunya akan memuntahkan. Ini perang yang mengerikan. Bahkan jika salah satu dari mereka menang, itu adalah kemenangan yang mengerikan. Itu tidak baik untuk siapapun. Ye Chen sangat mengerikan. Dia sudah terluka parah, tetapi masih bisa melancarkan pertarungan seperti itu. Lebih baik jangan memancing orang seperti itu. Saudaraku, tolong Ye Chen. Ye Chen tidak boleh mati. Kudengar burung pipit mengepalkan tinjunya dengan gugup. Wen Renyu menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua orang yang sedang bertarung. Aku tidak bisa terlibat dalam pertarungan tingkat ini. Kecuali jika itu salah satu dari 5 tempat suci, aku bisa menghentikannya. Petik 2. Keduanya terluka parah. Ye Chen tidak boleh mati, kata perawan dari Yao Qi. Sekarang, ayo kita pergi, bunuh Putra Hades, dan singkirkan lawan yang hebat. Mata Paman Naga Ungu sedikit tenggelam. Sulit untuk menang. Wajah Yin Qing yang sombong. Meskipun dia tidak dari ras yang sama, dia tidak ingin membunuh orang yang bisa menjadi lawannya dengan cara seperti ini. Sepertinya Raja Ziming tidak akan bertarung melawan Ye Chen. Cahaya lilin. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas keluar, dengan kesempatan yang menakjubkan untuk membunuh Ye Chen. Tampaknya pukulan ini sudah lama terjadi. Mereka semua tidak menanggapinya dan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Tidak bagus. Begitu wajahnya berubah, dia segera bergegas keluar, dan metode mengguncang cahaya menutupinya dan membuat cahaya yang menyilaukan. Kamu sangat kurang ajar. Paman Naga Ungu juga menembak, seluruh tubuh cahaya ungu melonjak, naga ungu di seluruh tubuh berkeliaran, membunuh satu sosok itu.
Kedua orang suci itu bergerak, dan semua orang bahkan lebih terkejut. Mereka semua menahan napas untuk menonton pemandangan ini. Bagi Ye Chen, itu adalah pemuda yang dipimpin oleh klan iblis. Ada suara nyanyian naga pada pemuda itu. Seekor naga hijau bergegas keluar dan bertabrakan dengan naga ungu dari naga ungu Taisu, kekuatan dahsyat meletus dan ketiga orang itu bubar. Mengapa kau harus ikut campur dalam pertempuran di antara mereka? Mata anak muda itu bergetar dengan cara yang mengagumkan. Wajah suram pemuda iblis itu berkata dengan dingin, Ye Chen tidak memiliki cara yang lebih unggul untuk mencuri keluarga naga kita. Ini adalah aib keluarga naga kita. Sebagai anggota klan naga, tentu saja, kita tidak bisa membiarkannya. Meski begitu, jika kau melakukannya sekarang, itu adalah aib bagi rasmu jika kau melakukannya sekarang. Jalan Taisu Zilong. Jika kami ingin bertarung, kami akan bertarung denganmu. Yin Qing yang keluar, dan langit dan bumi beresonansi satu sama lain. Urutan jalan utama mengalir melalui seluruh tubuh dengan momentum yang luar biasa. Orang-orang suci Yaoci dan cahaya lilin keluar, dan 4 orang suci juga keluar dengan momentum yang luar biasa. Pemuda yang dipimpin oleh klan iblis dan pemuda yang dipimpin oleh Senzu juga maju dengan momentum yang membubung tinggi. Kedua belah pihak saling berhadapan. Setelah konfrontasi antara kedua belah pihak, banyak orang Teran juga berdiri di belakang 5 tempat suci. Orang-orang dari 4 ras utama, yaitu Iblis, Teran, Hantu dan Protos, semuanya berkumpul bersama. Kedua belah pihak menjadi 2 kubu, dan suasananya menegang dan pedang saling beradu. Pertarungan antara Ye Chen dan Zi Mingwang terhenti. Tubuh mereka penuh luka dan pakaian mereka berlumuran darah. Namun, momentum mereka masih mengerikan dan tidak melemah sama sekali. Apakah ini untuk memulai perang lebih awal? Pemuda tahu memimpin para Protos. Akan selalu ada perang, tetapi cepat atau lambat. Sheikh Laitsan berkata dengan tenang. Baiklah, mari kita berperang. Pertempuran ini adalah tempat harta karun berada di tanah rahasia Sendai. Pemimpin Protos berkata dengan senyum dingin. Nenek, siapa yang takut pada siapa? Terserah kamu. Ada satu lagi yang setengah cacat. Bahkan jika kita tidak melakukannya, hanya 5 putra dan putri agung kita yang akan dapat memusnahkan kalian semua. Harimau terbang itu berteriak di antara kerumunan. Ya, kamu adalah seekor burung. Kamu berani menyebar liar di wilayah Teran, dan membunuhmu 100 kali dalam sekejap. Seseorang di antara kerumunan berteriak lagi. Ini adalah Mentian. Pada masa itu, nenek moyang kalian semua diusir oleh kami. Kalian satu-satunya yang berani berbicara. Biarkan mereka di sini selamanya. Biarkan mereka di sini bersama nenek moyang mereka. Di dalam komunitas Teran, ada orang-orang yang terus bergabung dan melakukan provokasi verbal dan penghinaan terhadap orang-orang dari klan iblis Protos, dan klan hantu. Setan, hantu, Protos 4 ras utama manusia satu persatu wajah marah. Ekspresi telah menjadi ganas, benci untuk hanya berbicara mulut orang-orang robek. Kedua barisan saling berhadapan, dan suasana menjadi padat. Kedua belah pihak dipersenjatai dengan rasa perang, dan perang sudah dekat. Ledakan. Namun, pada saat ini, langit meledak suara keras, dan seluruh tempat rahasia itu bergetar hebat, seolah-olah tempat rahasia itu telah meledak dan langit hancur. Tubuh semua orang di tempat kejadian bergetar satu sama lain, menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Banyak orang terkejut. Apakah itu harta karun? Orang-orang yang tahu bahwa ada harta karun di tanah rahasia Sendai menjadi bersemangat, menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan harta karun legendaris akhirnya lahir. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tempat yang jauh, dan pikiran mereka tidak pada pertempuran untuk saat ini. Itu pasti harta karun. Pemuda itu, yang dipimpin oleh klan iblis, berkata dengan bersemangat. Apakah itu benar-benar kali ini? Yin Qing yang melihat ke kejauhan. Seluruh tubuhnya terluka, Ye Chen juga terkejut. Apakah ada harta karun di tempat rahasia Sendai? Ledakan. Pada saat ini, bumi bergetar hebat. Getaran ini datang dari tempat yang jauh, dan retakan besar menyebar seperti naga raksasa di daratan yang luas. Retakan ini membentang puluhan ribu mil, memancarkan seluruh tanah rahasia. Ini gerakan besar. Apa-apaan ini? Ada kilatan cahaya di mata harimau terbang itu. Pergi dan lihatlah.
Kata Xiao Xian, ia dengan cepat menuju ke tempat gerakan itu datang. Pergi. Orang-orang dari 4 kelompok etnis utama juga bergegas maju, sangat takut tertinggal. Satu demi satu, mereka semua ingin tahu harta karun apa yang ada di tanah rahasia Sendai. Cederamu terlalu serius sekarang. Sebaiknya kau sembuhkan dulu. Kalau tidak, bahkan jika kau pergi, itu sangat berbahaya. Jiwa tua itu menyarankan. Pagi, apa kabar? Duduklah dan sembuhkan, dan kami akan melindungi Dharma untukmu. Mata, 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 mata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, dasar bodoh, menangis apa, aku baik-baik saja. Puff. Setelah itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tepat setelah semangat perang mereda, seluruh momentum Ye Chen dengan cepat melemah, napasnya sangat tidak stabil, dan tubuhnya terasa sedikit tidak stabil. Kali ini, dia menderita terlalu banyak luka, banyak tulang patah, organ dalamnya juga terluka parah, dan tidak ada tempat yang baik di sekujur tubuhnya. Wah, hidupmu sulit. Harimau Feitian menepuk Ye Chen, dan Ye Chen hampir jatuh. Harimau Feitian tampak malu. Apa yang kau lakukan? Pagi-pagi sudah sakit sekali. Kau masih saja menembaknya. Jalan Yang Yan, Yaosi. Harimau Feitian segera menghindar dan berkata, ini tidak kusangka. Ye Chen, cepat sembuh, kami akan melindungimu. Kata Xuan Wu. Ye Chen mengangguk, lalu duduk berlutut dan mengeluarkan 3 lembar daun bodi. Pedang Chang mengeluarkan daun emas dan daun giok dan berkata, kakak seperguruan, gunakan ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku punya cukup banyak daun bodi. Ye Chen tidak ingin menghabiskan uang. Mungkin Jin Yuye dapat menyelamatkan nyawa Chang Jian di masa depan. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya untuk dirinya sendiri. Liu Piaoyue dan yang lainnya akan dikelilingi oleh Ye Chen di tengah, waspada di sekitar. Siapa bilang, sekarang pikiran semua orang tertuju pada harta karun tempat rahasia Sendai, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang juga akan menyerang Ye Chen. Ye Chen dengan cepat memurnikan daun bodi. Setelah 3 lembar daun bodi dimurnikan, Ye Chen masih merasa lukanya tidak bisa disembuhkan. Lukamu terlalu parah. Khasiat daun bodi tidak terlalu kentara. Kalau kamu minta pohon bodi untuk memberimu setetes sari pohon, itu jauh lebih baik daripada daun pohon bodi. Kata jiwa tua itu. Ye Chen tertawa dan mengeluarkan pohon bodi dan berkata, pohon bodi, maukah kamu memberiku sari? Kalau aku tidak bisa bangun dan keluar dari tempat rahasia, kamu tidak akan bisa menemukan guru, kan? Pohon suci bodi terus menggoyangkan tubuhnya. Tidak, itu adalah sari kehidupanku. Sedikit saja sudah sangat berpengaruh padaku. Aku tidak bisa memberimu lebih banyak lagi. Aku akan memberimu beberapa tablet pohon suci bodi. Daun bodi tidak banyak berpengaruh padaku. Hanya sarimu yang bisa melakukannya. Kata Ye Chen. Tidak, itu terlalu buruk bagiku. Pohon bodi menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, kamu ingin menemukan gurumu sendiri, atau ingin menyimpan sarimu sendiri, kamu yang memilihnya. Pohon bodi terdiam dan tak berdaya. Jika Ye Chen mengalami kecelakaan, mustahil baginya untuk meninggalkan Sendai. Hanya Ye Chen yang bisa mengambilnya. Jika itu adalah kata-kata orang lain, itu pasti akan disempurnakan. Jangan katakan itu, bahkan setetes esensi pun tidak akan bertahan. Pohon bodi berpikir sejenak, tetapi berkata, baiklah, aku akan memberimu setetes. Ye Chen sangat gembira, dan pohon bodi mengembunkan setetes cairan emas dari akarnya. Cairan itu tidak besar, hanya seukuran ibu jari kecil, tetapi napas yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Hal baik apa ini? Mata Flying Tiger panas. Kenapa? Bagaimana menurutmu? Liu Piaoxue dan Yaoxi menatap Fei Tian Tiger secara bersamaan. Fei Tian Tiger tersenyum dan menoleh dengan cepat dengan ekspresi serius di wajahnya. Sangat kuat, pohon bodi benar-benar luar biasa. Ye Chen bersukacita, melihat saripati pohon suci bodi di telapak tangannya, dan matanya bersinar cemerlang. Kemudian, Ye Chen menelan saripati pohon suci bodi, dan kekuatan yang kuat menyebar dengan cepat di tubuhnya. Setelah kekuatan saripati pohon suci bodi menyebar, Ye Chen merasakan bahwa kekuatan Buddha pecah di tubuhnya, dan muncul suara Buddha di benaknya. Suara-suara Buddha ini mengalir ke seluruh tubuh,
dan dia memperbaiki luka-luka di tubuhnya dengan kekuatan yang lembut. Saripati pohon suci Bodhi ini benar-benar kuat. Ye Chen merasakan bahwa luka di tubuhnya cepat sembuh, dan terkejut. Napas seluruh tubuh Ye Chen pulih dengan cepat. Napas kehidupan menjadi semakin kuat, dan napas terus meningkat. Ia telah melampaui kekuatan sebelumnya dan mencapai puncak dari 9 tingkat keadaan di luar tubuh. Satu kaki di pintu adalah keadaan terganggu. Sepertinya kali ini tidak ada yang kalah. Pertarungan yang hebat seperti ini telah memperkuatku dengan semua metode Tao dan mengkonsolidasikan wilayahku seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Chen merasa sangat baik sekarang, penuh dengan semangat dan vitalitas. Wah, kamu pulih dengan cepat. Apa cairan emas itu? Feitian Tiger Eye Baba menatap Ye Chen Dao. Ye Chen Bai meliriknya dan berkata, tidak, kamu tidak tahu apa-apa. Pagi, bagaimana perasaanmu? Yao Xi peduli dengan Tao. Sekarang sudah pulih sepenuhnya, dan wilayahnya telah ditingkatkan, dan kekuatan tempur lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu bertemu Zi Mingwang lagi, kamu tidak akan tertekan seperti sebelumnya. Ye Chen dengan percaya diri tersenyum. Jangan terlalu banyak bicara di sini. Lihat saja di sana, atau kamu akan dirampok semua yang baik. Feitian Tiger telah memikirkan harta karun itu. Sekarang Ye Chen sudah baik, di mana dia bisa menunda sebentar. Ye Chen melihat ke kejauhan dan berkata, ayo pergi dan lihat. Di suatu tempat di tanah rahasia Sendai, sebuah istana besar muncul di hadapan publik. Istana itu begitu besar hingga menembus tanah dan menghancurkan seluruh bumi menjadi berkeping-keping. Istana itu memancarkan suasana pedesaan, seluruh istana berwarna hitam, memberikan kesan penindasan yang kuat. Di gerbang utama istana, ada 4 karakter besar kuil Sendai. Apakah ini harta karun legendaris di tanah rahasia Sendai? Apakah ada di sini? Pemuda yang dipimpin oleh klan iblis itu menatap kuil yang gelap, dan mata mereka berbinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Akhirnya lahir, kuil Sendai, harta karun apa yang ada di sini? Masuklah dan lihatlah. Yin Qing yang melangkah, seluruh tubuhnya penuh dengan Taoisme, melindungi seluruh tubuhnya, dan berjalan menuju kuil Sendai. Ketika yang lain melihat Yin Qing yang bergerak, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menuju kuil Sendai. Pada saat ini, 5 ras utama bersaing satu sama lain, dan untuk menjadi yang pertama masuk, pertempuran langsung pecah. Ini adalah harta karun Teran. Keluar dari sini. Omong kosong, ada leluhur kita di sini. Mungkin kuil Sendai milik Protos kita. Kalian harus keluar dari sini. Bunuh. Harta karun itu milik klan iblisku. Kalian tidak dapat merampoknya. Orang-orang dari beberapa ras utama bertempur dalam sekejap. Tidak ada orang yang dapat hidup sampai hari ini yang lemah. Perang mengguncang bumi dan kuil Sendai hancur. Puff! Ah! Bunuh! Ada orang-orang yang berteriak dan berteriak sepanjang waktu. Beberapa orang Ye Chen datang ke kuil di depan Sendai, untuk melihat pertempuran yang kacau balau, juga terkejut. Bekerja begitu cepat, nenek. Tidak seorang pun boleh menghentikanku merampok bayi itu. Kalau tidak, aku akan bertarung dengannya. Harimau itu terbang mendekat. Ye Chen melihat pemandangan ini dan melangkah maju. Metode pertempuran suci pun terungkap. Dengan semangat juang yang kuat, dia melancarkan tinju dan membunuh Protos hingga berkeping-keping. Ye Chen, bukankah dia terluka parah? Bagaimana dia bisa pulih secepat ini? Orang-orang terkejut melihat Ye Chen muncul. Ye Chen baru saja terluka parah. Berdasarkan situasi umum, butuh waktu lama untuk pulih, tetapi sudah berapa lama? Kekuatan Ye Chen, mereka semua tahu, kecuali 5 orang suci dan pemimpin beberapa ras besar, yang lain mungkin bukan lawan Ye Chen. Begitu Ye Chen muncul, semua orang yang berperang mengambil inisiatif untuk menyingkir. Mereka tidak berani memprovokasi Dewa Agung. Mereka takut Ye Chen tidak akan senang. Jika dia berurusan dengan mereka, mereka pasti akan mati. Ye Chen dan sekelompok orang bergegas ke kuil Sendai tanpa halangan apapun. Pada saat memasuki kuil, ruang gerbang kuil Sendai melonjak, dan Ye Chen menghilang seketika.